Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan dan menabrak tiang listrik hingga miring. Polda Papua Barat melaunching program pembentukan kawasan tertib lalu lintas dan tertib protokol kesehatan KTL Pro Mansinam. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pagi tadi tiang listrik milik PLN yang berada di pinggir jalan Arfai Manokwari diganti karena mobil minibus menabrak tiang tersebut hingga miring. Salah satu tiang listrik yang berada di wilayah Arfai Manokwari yang miring serta rusak. Dikarenakan pukul 3 dini hari terjadi kecelakaan kendaraan minibus dengan nomor polisi PB 1873MN dari arah Arfai menuju ke kota, menabrak tiang listrik serta satu warung warga yang berada di pinggir jalan. Jufri, pemilik warung, mengatakan kejadian tersebut diperkirakan sekitar jam 3 pagi. Pengemudi menabrak rak jualan bensin, terus menabrak warung dan tiang listrik. Pemilik warung menambahkan, untuk korban tidak ada, namun kerugian materi seperti meja dan juga estalase yang rusak akibat benturan mobil. Karena nggak pasti, tapi sekitar jam 3. Karena proses itu saja hampir 1 jam itu baru kembali ke tempat. Jam 3 lebih lah. Dari arah mana ini? Dari arah Arfai Maruni. arah kota. Kalau Bapak tadi lihat penumpangnya bagaimana yang bawa ini? Ada berapa orang di dalam? Ini Satu orang saja. Ada sendiri. Dalam keadaan apa? Mabuk atau apa? Kalau menurut yang ngangkat tadi, memang ada aroma. Apalagi informasi memang sebetulnya minum. Sama itu di mobil. Ya itu kan kita lihat sendiri. Tapi sebetulnya nabrak seperti itu. Ada tempat bensin. Sekarang berapa? Banjirnya berapa? Jadi sampai ke sana lurus, hantam warung. Nyangkutnya di tiang ya? Nah, karena posisinya ini kebetulan oleng. Sepertinya olengnya itu jadi belum tempat menyentuh tanahnya belakang. Makanya nggak ada bekas. Jadi gripnya nggak ada, dia langsung hantam baru sebelah sana. Jadi 2 kali hantam. Kalau untuk warung sendiri bagaimana Pak kondisinya? Ada korban atau tidak di dalam? Kalau korban tidak ada, memang kalau bukan materi ada. Ramos Frans Hasibuan, staf teknik PLN Unit Pelayanan Manokwari, saat diwawancarai mengatakan akibat tabrakan tersebut PLN mengganti tiang, traverse dan isolator. Dari proses pengerjaan tersebut mengakibatkan terjadi pemadaman listrik sekitar 2 hingga 3 jam di wilayah Arfai dan sekitarnya. Tiang beserta itu materialnya, aksesorisnya seperti traves, isolator tumpuk, ya sama itu saya sudah. Kalau untuk kabel-kabelnya masih tetap cuma tiang, traves, isolator sama tumpuknya gitu, sama aksesoris untuk kabel JTR-nya. Untuk kabel-kabel aman. Jadi apa listrik di arah ini padam sementara ya? Iya, untuk arah Arfai, dari Arfai 2 sampai Sowi 3. Sowi 1 lah, karena ada kita bersama dengan pekerjaan pemeliharaan karena sudah jadwalkan untuk pemeliharaan kita, ini sampai Sowi 1 yang listrik. Sedangkan untuk mobil minibus masih berada di depan warung dengan kondisi bagian depan mobil hancur, ban depan sebelah kanan terlepas, dan kap bagian depan mobil masuk hingga ke dalam mobil. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat launching program pembentukan kawasan tertib lalu lintas dan tertib protokol kesehatan KTL Pro Mansinam dan gedung RTMC Polda Papua Barat di kantor Samsat Manokwari.
Melalui peresmian tersebut, Kapolda mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas dan taat terhadap protokol kesehatan. Pada hitungan ketiga, 2, 1. Rabu 16 Juni kemarin, resmi Polda Papua Barat melaunching program pembentukan kawasan tertib lalu lintas KTL Pro Mansinam yang dilaunching oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang didampingi Kapolda beserta Pangdam 18 Kasuari. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan juga peresmian gedung RTMC Polda Papua Barat. Sebuah gedung yang diharapkan dapat menjadi penanda sebagai modernisasi pelayanan bidang lalu lintas dengan menghadirkan berbagai macam fasilitas berbasis teknologi, informasi, dan sistem penegakan hukum elektronik Traffic Law Enforcement. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam sambutannya menyampaikan, Polda Papua Barat telah menginisiasi pelaksanaan program kawasan tertib lalu lintas dan protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Papua Barat. Dengan kehadiran sebuah program seperti ini, diharapkan mampu memberikan peningkatan disiplin berlalu lintas bagi seluruh pengemudi kendaraan bermotor, tetapi juga taat protokol kesehatan. Memanfaatkan kawasan tertib lalu lintas itu betul-betul dia taat prokes, taat protokol kesehatan. Dalam arti kata, yaitu tadi yang 3M itu. Nah, bahkan ditambah adalah bagaimana bisa membatasi mobilitas, membatasi kerumunan. Nah, ya itu. Jadi semuanya itu tertata dengan baik dan ini kita manfaatkan betul untuk daerah-daerah lainnya untuk mendukung itu, untuk meniru role model itu. Nah, untuk itu sehingga sebenarnya apalagi di kawasan tertib lalu lintas Hadiwau ini kita lengkapi lagi dengan ETLE, dengan Electronic Traffic Law Enforcement, dan ini menjadi bagian pelayanan kita Bapak dan birokrasi kita, dan mudah-mudahan masyarakat bisa mendukung dan selanjutnya kita akan bisa membuat sesuatu perubahan yang signifikan di dalam proses pembangunan di Papua. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, peresmian KTL Pro Mansinam dan gedung RTMC Polda Papua Barat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk disiplin dalam berkendara serta dapat menindak setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan harapan pengendara bisa selamat dalam mengemudi di jalan raya. Kawasan tertib lalu lintas Pro Mansinam juga meresmikan RTMC Polda Papua Barat. Dengan demikian, ya tadi kita sudah ikuti dari studio ataupun kita bisa ikuti apa yang terjadi di pertigaan Haji Bau itu, kita bisa tahu lalu lintas, lalu lalang, ada yang pelanggaran-pelanggaran, kita tahu semua tadi. Dan juga ada yang belum bayar pajak kendaraan ataupun roda 4 ataupun roda 3. Di situ bisa tercatat juga dan bisa diketahui juga gitu. Tapi juga ada yang terus lampu merah juga bisa ketahuan di situ juga. Nah, dengan demikian ini kan bisa diberikan sosialisasi dan juga dibina dan pada akhirnya kan bisa partisipasi peraturan lalu lintas gitu, terutama tadi supaya kita semua bisa selamat dalam menggunakan jalan-jalan raya gitu. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono mengatakan, program KTL Pro Mansinam yang dilaunching hari ini adalah sebuah kawasan tertib berlalu lintas yang dibangun, dibina, dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi kawasan yang aman, selamat, tertib, dan nyaman saat berlalu lintas serta dapat menerapkan protokol kesehatan atau 5M. Dirlantas menambahkan, sasaran untuk program ini adalah seluruh pengemudi kendaraan bermotor yang melintasi kawasan tertib berlalu lintas. Dirlantas juga melaksanakan modernisasi di bidang lalu lintas berupa penempatan 1 kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Penerapan tilang elektronik atau ETLE ini dilatar belakangi karena seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian pelanggaran lalu lintas dan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dirlantas Polda Papua Barat meminta masyarakat Papua Barat harus tertib berlalu lintas, bukan karena petugas, melainkan diri sendiri,
agar terhindar dari bahaya, yaitu mengikuti setiap aturan yang telah dibuat demi keselamatan saat berkendara. Menjaga situasi arus lalu lintas kendaraan di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, yang aman, selamat, tertib, dan lancar, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik dan lancar. Polda Papua Barat melaksanakan launching program kawasan tertib lalu lintas protokol kesehatan atau KTL Pro Mansinam Polda Papua Barat. Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Radian Kokrosono berharap kepada masyarakat di Papua Barat harus tertib berlalu lintas dan tertib prokes. Karena tertib prokes berasal dari diri sendiri, bukan karena takut petugas maupun takut dengan etle atau tilang elektronik yang berada di perempatan lampu merah Haji Bauwosi. Karena apabila masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut maupun dalam penggunaan masker, dampaknya bisa terkena penularan bahaya COVID-19. Begitu pula tidak taat dengan peraturan lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri. Benar tertib berlalu lintas, tertib prokes dari diri sendiri, bukan karena petugas. Bukan takut sama etle, bukan takut sama kita. Itu aja, karena kita sering nyampaikan takut terhadap akibatnya. Kalau tidak tertib prokes, akibatnya kena COVID, bisa meninggal dunia. Kalau nggak pakai helm, bisa kecelakaan, langsung mati, kontan. Kalau nggak pakai helm. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran. Jadi jangan takut sama kita. Dan kita ini menyelenggarakan program ini bukan untuk menakut-nakuti. Untuk mengajarkan masyarakat itu tertib dari diri sendiri. Ya, ini ada peran dari teman-teman media untuk menyampaikan ini ke masyarakat. Ya, Komandan, ini kan ada. Kombes Pol Radian Kokrosono pun berharap selama sosialisasi program KTL Pro yang dilakukan bulan ini, mudah-mudahan kedepannya masyarakat bisa tertib dengan sendirinya, sehingga kecelakaan pun bisa berkurang. Kehadiran etle atau tilang elektronik untuk mengajarkan kepada masyarakat supaya tertib berlalu lintas mulai dari sekarang. Ketika masyarakat sadar dari diri sendiri, sehingga kita nggak berharap pada saat penindakan nanti kita malah capek untuk menindak masyarakat. Kita berharap justru selama sosialisasi sebulan ini mudah-mudahan masyarakat sudah tertib sendiri, sehingga kecelakaan juga bisa berkurang dengan tertibnya masyarakat. Jadi kita nggak bangga untuk menindak. Etle ini cuma untuk mengajarkan bagaimana caranya masyarakat disiplin, tertib, lalu lintas. Jadi jangan disikapi terbalik. Waduh, takut nanti ya. Kalau sudah disiplin, sudah tertib, ada yang bagus sih itu begitu dipencet keluar nggak ada pelanggaran. Ya. Direncanakan pada pertengahan bulan Juli 2021, lalu lintas Polda Papua Barat bersama jajarannya sudah mulai melakukan penindakan terhadap pelanggar yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di kawasan KTL Pro Haji Bauwosi yang dimulai dari lampu merah suri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Anggap membuat semrawut itu ada Satpol PP, ada perda. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam setiap kesempatan, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghimbau masyarakat taat protokol kesehatan COVID-19 serta melaporkan data pandemi COVID-19 sesuai laporan dari daerah kabupaten kota. Usai memberikan sambutan terkait bantuan-bantuan Provinsi Papua Barat, Domingus Mandacan tidak lupa menyampaikan himbauannya kepada masyarakat Papua Barat, termasuk warga Kabupaten Fakfak, agar taat pada protokol kesehatan COVID-19. Menjawab kita semua, mari saja kita semua, mari selalu kita himbau, kita ajak masyarakat, umat untuk bisa merubah perilakunya dan bisa mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian kita bisa putuskan ya rantai penyebaran pandemi COVID-19 khususnya di Papua Barat dan khusus di Fakfak, sehingga kita harapkan ya pasien-pasien yang positif yang masih dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri ya
Tuhan dengan doa kita, jawab doa kita, Tuhan pakai tangan-tangan para medis ini untuk bisa memberikan pelayanan medis, pengobatan, dan pada akhirnya ya, mereka bisa sembuh dan bisa kembali ada di tengah-tengah keluarga. Untuk itu data kita di Papua Barat. Dalam sambutannya, lanjut Gubernur menyampaikan data terkini tentang peta pandemi COVID-19 se-Papua Barat. Ada 4 kabupaten kota di Papua Barat yang telah memasuki zona hijau, yakni Pegaf, Maibrat, Mansel, dan Kaimana. Yang sudah hijau ataupun sudah tidak ada lagi yang positif ini adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana. 4 kabupaten sudah tidak ada lagi positif. Untuk itu sekali lagi mari kita semua. Saya sendiri tidak bosan-bosan bicara terus karena memang tugas saya untuk sebagai Ketua Umum Satgas COVID-19 Papua Barat, dan juga para bupati, wali kota juga sebagai Ketua Umum Satgas COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Saya ajak kita semua dalam tugas tanggung jawab kita bicara dan ajak terus, dan pada akhirnya 90 orang yang masih dirawat tadi sudah bisa sembuh dan pulang ke tengah-tengah keluarga. Baik, hal berikut. Gubernur juga menghimbau warga menjaga kerukunan dan hidup dalam kebersamaan. Papua Barat adalah rumah kita bersama. Gubernur Papua Barat dan rombongan dengan menggunakan pesawat Susi Air tiba di Bandara Torea. Disambut Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom. Serta para anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak, Sekda Fakfak, dan para asisten Sekda, serta beberapa pimpinan OPD di Kabupaten Fakfak. Gubernur juga disambut dengan pengalungan bunga pala yang disematkan oleh Bupati Fakfak Untung Tamsil dan dikawal kelompok seni tari Tifa Tumor, anak-anak dari SMP Negeri 3 Werba menuju ke ruang tunggu VIP. Sebelum memasuki tahapan berbagai acara, Gubernur dan rombongan beristirahat di ruang tunggu VIP Bandara Torea. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai upaya menciptakan Kamtipmas yang kondusif di wilayah distrik dan kelurahan, Kepolisian Sektor Ayamaru menggelar tatap muka bersama pemerintah distrik dan kampung, serta tokoh agama, tokoh adat se-Ayamaru Raya di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Untuk menjaga sinergitas dan kemitraan di antara aparat keamanan dengan seluruh warga masyarakat yang berada di distrik Ayamaru, Kepolisian Resort Ayamaru Kabupaten Maibrat menggelar tatap muka bersama pemerintah distrik, kampung, dan tokoh agama, tokoh adat, serta pemangku kepentingan se-Ayamaru Raya pada tanggal 17 Juni 2021. Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka penyamaan persepsi untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Ayamaru. Kapolsek Ayamaru Ibda Algeredo Jarisetau menjelaskan, jumlah kasus ringan yang terjadi selama 2 bulan ia menjabat lebih kurang telah terjadi 14 kasus, yaitu penganiayaan dan KDRT yang lebih dominan. Semua kasus cenderung dilatar belakangi akibat minuman keras. Kapolsek menambahkan, dengan kondisi itu ia pun bersama kepala distrik dan tingkat kelurahan kampung serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan telah menyamakan persepsi untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, telah disepakati 7 poin penting yang sudah ditandatangani kesepakatannya. Kami dari Polsek Ayamaru bersama dengan kepala distrik Ayamaru dan Ramil Ayamaru dan tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, tokoh pemuda bersama-sama menyamakan persepsi dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, aman di wilayah pemerintahan distrik Ayamaru. Oleh sebab itu, kami segala komponen masyarakat yang ada diharapkan dapat mendukung kesepakatan yang telah kami buat untuk mewujudkan Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kegiatan tatap muka itu sangat direspon positif Kepala Distrik Ayamaru, Demianus Lemauk. Dengan adanya penyamaan persepsi, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dalam rangka upaya mendukung tugas kepolisian dan TNI di wilayah Distrik Ayamaru. Kita
bersinergi untuk bersatu, ya melihat hal-hal yang terjadi di wilayah pemerintahan distrik Kayumaru ini, terutama kepala distrik, Kapolsek dan Ramil, ya pihak terutama dari pemerintah distrik ini, ya kita melihat dan membahas hal-hal yang terjadi di sini, terutama dari kita melihat ya keadaan yang terjadi, permasalahan yang ada, situasi Kamtipmas yang terjadi di sini, dan juga hal-hal lain yang perlu kita bersatu untuk sinergi untuk memberantas hal-hal ini. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Ini urus kita keluarga macam di Sarawak ini. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari gelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kejuruan, perhotelan, dan tata rias. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi gelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kejuruan, perhotelan, dan tata rias. Kegiatan dibuka oleh Bupati Manokwari yang diwakili oleh Asisten 2 Sekda Manokwari Harjanto Ombe Sapu. Ketua Panitia, Mukrianto, dalam laporannya menyampaikan pelatihan yang diikuti oleh 32 peserta dengan masing-masing bidang perhotelan 16 dan tata rias 16 bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja adalah yang pertama dalam bentuk guna meningkatkan kompetensi peserta yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dan menambah pengalaman di dunia industri maupun di dunia kerja sehingga ke depan menjadi calon tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing dan siap pakai. Yang kedua, pelatihan kerja ini merupakan akses menuju dunia kerja sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap peserta. Bupati Manokwari dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten 2 Sekda Manokwari Harjanto Ombe Sapu menyampaikan kegiatan pelatihan ini merupakan implementasi serta tindak lanjut dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, yakni mengembangkan sumber daya manusia putra-putri Papua yang berkualitas, menguasai iptek serta berdaya saing sebagai investasi masa depan daerah. Pelatihan kerja yang dilaksanakan ini semua dilakukan dengan tujuan selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, juga untuk mewujudkan wira swasta muda yang sukses serta untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya, Bupati Manokwari menyampaikan agar melalui kegiatan pelatihan ini bisa melahirkan calon tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta siap dipakai di dunia industri dan dunia kerja. Kepada para peserta pelatihan, diharapkan untuk mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga dari pelatihan ini menjadi modal untuk mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.